wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anandaku, Bapak, Ibu semuanya dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelumnya perkenalkan, nama Ustadz Muhammad Al-Amin Ma'ruf selaku pengajar di SDIT Al-Hikam Banyudono. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, dan juga sebagai bulan tarbiyah, akan sedikit menyampaikan tausiah, yaitu tentang pendidikan anak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana pendidikan anak ini tentu sangat penting sekali untuk anak-anak kita yang khususnya masih berusia di bawah 10 tahun, yaitu masih duduk di bangku sekolah dasar, di mana pendidikan anak ini bisa dimulai sejak kandungan gitu. Sejak kandungan itu sudah bisa dimulai, yaitu di mana yang harus dilakukan orang tua yang pertama mendengarkan atau membacakan ayat suci Al-Quran itu. Jadi selama 9 bulan 10 hari anak itu sudah bisa diberikan pendidikan dengan cara pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian setelah anaknya keluar, kemudian menginjak usia bayi pada usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 4 tahun. Nah, di sini anak kan masih menyusui lah. Pada usia-usia tersebut juga masih dapat dilakukan, yaitu pendidikan yang sederhana, di mana kita ajari terlebih dahulu tentang bagaimana cara makan, tata atau adab cara makan, di mana anak kita ajari makan menggunakan tangan kanan. Nah, itu sangat sederhana tapi sangat bermanfaat untuk kedepannya. Ketika anak sudah dewasa kan nanti sudah terbiasa makan menggunakan tangan kanan. Kemudian juga ketika anak-anak masih bangku sekolah dasar, perlu juga kita tanamkan dengan cara berpakaian. Nah, cara berpakaian ini sangat penting untuk anak-anak, di mana berpakaian yang menutup aurat itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Karena kita tahu bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki batasan aurat sendiri-sendiri. Itulah pada usia-usia ketika masih duduk di bangku sekolah dasar atau mungkin masih bahkan TK, itu penting kita ajarkan untuk cara berpakaian gitu, cara berpakaian yang menutup aurat. Kemudian juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika masih duduk di sekolah dasar ataupun di TK itu tentang beribadah kepada Allah SWT. Karena manusia itu diciptakan yaitu untuk beribadah pada Allah. Salah satunya tentang perintah sholat. Anak-anak yang masih kecil itu harus kita biasakan untuk kita ajak untuk sholat, kita ajak sholat ke masjid, kita biasakan agar apa? Agar ketika sudah dewasa nanti mereka sudah bisa menjaga sholatnya sendiri tanpa diperintahkan orang tua gitu. Rasulullah juga mengajarkan ketika sudah menginjak usia balik atau usia 10 tahun, di mana ketika anak itu belum atau tidak melaksanakan sholat, orang tua wajib mengajak atau secara kasar itu mukul, tapi mukul dengan ajakan yang baik gitu, mengajak anak dipaksa untuk menjalankan sholat seperti itu. Kemudian poin yang terakhir, ini poin yang menurut saya sangat penting, yaitu tentang pendidikan formal. Nah, pendidikan formal untuk anak-anak kita itu sangat diperhatikan. Jangan asal-asalan seorang orang tua itu dalam menyekolahkan anaknya seperti itu. Di masa yang seperti ini, di masa yang sudah canggih, yang identik dengan gadget, anak-anak yang sudah banyak kecanduan dengan gadget, nah ini perlu kita arahkan ke pendidikan formal yang istilahnya bisa menjaga gitu. Sekolah-sekolah yang berbasis Islami itu sangat penting untuk anak-anak. Karena apa? Karena di sekolah yang berbasis Islami atau ya berkaitan dengan agama itu nanti keseharian anak itu terjaga itu atau terpantau juga, dari adab-adabnya juga sudah lebih terarahkan, dan dari amal-amal ibadahnya juga lebih
terjaga seperti itu. Dan yang paling penting adalah karakter dari anak sendiri. Di sekolah Islam itu karakter anak itu diajarkan gitu, bagaimana adab kepada orang tua, kepada guru, kepada sesama, bahkan kepada teman, itu diajarkan. Nah, harapannya di sini Ananda atau bapak-bapak ibu sekalian bisa menangkap materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Yang pertama tadi, pendidikan ketika di rahim itu sudah bisa dilaksanakan, dan juga dari kebiasaan anak-anak ketika masih kecil, dari cara makannya pun juga perlu diajarkan. Kemudian juga cara berpakaian ini juga tidak kalah penting, karena berkaitan dengan aurat itu perlu diajarkan sejak dini. Dan yang terakhir, berkaitan dengan pendidikan anak itu khususnya pendidikan formal, sebisa mungkin bapak-bapak ibu bisa menyalahkan anak-anaknya itu di sekolah yang berbasis Islami, karena dapat menjaga keseharian anak seperti itu. Mungkin sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan, bisa bermanfaat untuk bapak ibu sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.